Di Majalengka terjadi insiden pada 8 hingga 10 Oktober 1945. Ketika itu opsir-opsir Jepang menemui Bupati Majalengka Enoch dan Kepala TKR Majalengka Affandi. Namun dalam perundingan, Jepang malah menawan Bupati dan Kepala BKR Majalengka. Pada saat yang bersamaan melaju iring-iringan 5 truk dan 2 mobil lapis baja berisi tentara Jepang dari arah Cirebon menuju Majalengka. Mendengar bala bantuan Jepang dalam perjalanan, para pemuda Majalengka melakukan penghadangan di jalan raya yang akan dilintasi tentara Jepang. Sebelum tiba di perbatasan kota, tentara Jepang ditemui Kepala Kepolisian Majalengka, Kepala Tata Usaha Pemerintah Majalengka, dan Kepala BKR Cirebon. Dari hasil perundingan, tentara Jepang berjanji tidak akan melakukan penyerbuan ke pusat kota. Agar lebih meyakinkan, mereka meninggalkan seluruh kendaraannya di perbatasan kota. Sedangkan pasukannya berjalan kaki dari perbatasan sampai ke pusat kota Majalengka. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 WIB, rakyat membebaskan tentara Jepang yang ditawan penduduknya, dengan janji tentara Jepang keluar dari Majalengka secepatnya. Sebagai kompensasinya, Jepang membebaskan Bupati Majalengka, sedangkan Kepala BKR Affandi dibebaskan sebulan kemudian. Perlucutan senjata Jepang oleh pemuda pejuang di Tangerang berbuntut pada pertempuran Lengkong. Pada Januari 1946, pimpinan Akademi Militer, Mayor Daan Mogot, memimpin negosiasi pengambilan senjata dengan markas Jepang di Lengkong. Agar dipercaya oleh Jepang, Daan Mogot menggunakan 8 orang serdadu India Muslim yang telah menyeberang ke pihak Indonesia. Serdadu-serdadu India bertindak seolah-olah utusan tentara sekutu untuk melucuti tentara Jepang. Namun, ketika perundingan hampir selesai dan senjata sedang dikumpulkan, seorang serdadu India mengutik-ngutik senjata yang baru dikenalnya. Tiba-tiba terjadi letusan dari senjatanya. Jepang mengira letusan itu sebagai tembakan permulaan dan mereka merasa telah terjebak. Oleh sebab itu dalam sekejap mata pasukan Republik dan India tersebut diberondong oleh tembakan dari segala penjuru. Beberapa orang gugur, termasuk Daan Mogot, di daerah Banten. Perlucutan senjata berlangsung dengan beberapa insiden, karena Kembeitan memberikan perlawanan, di Waning Gunung dan Rangkas Bitung terjadi pertempuran yang mengakibatkan orang Jepang dibunuh pejuang. Di Rangkas Bitung perlucutan senjata berjalan sempurna. Orang-orang Jepang baik sipil maupun militer diinternir oleh BKR. Kembeitai serang tidak memenuhi ultimatum untuk menyerah, sehingga terjadi pertempuran, tapi malam harinya mereka meloloskan diri. Pegawai Jepang, termasuk Shuchokan, menyerah dan dikirimkan ke Jakarta dengan kereta api. Di Rangkas Bitung, senjata tentara Jepang dilucuti, pejuang Jakarta terdesak ke Jawa Barat, dalam suasana tegang, Jakarta dijadikan kota diplomasi internasional bagi perundingan pihak Inggris, Belanda, dan Indonesia. Pasukan bersenjata Indonesia, terutama TKR dan Badan-Badan Perjuangan Indonesia diperintahkan mundur dari Jakarta. Alasannya demi menjaga keamanan agar jangan sampai terjadi bentrokan lebih lanjut antara pihak Republik Indonesia dengan pasukan sekutu. 166 perintah mundur oleh pemerintah Indonesia melalui tersebut tertuang dalam maklumat tanggap 19 November 1945. Pertama, memusatkan TKR di sekeliling kota Jakarta Raya. Kedua, menyerukan kepada rakyat untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap tindakan-tindakan yang harus diambil TKR dan menjaga jangan bertindak sendiri-sendiri guna tidak merugikan Republik Indonesia. Konsekuensi mundurnya TKR dan badan-badan perjuangan, Sekutu dan Indonesia menyepakati tapal batas atau garis demarkasi, demarcasielij, di sekitar Kali Cakung, Bekasi. Di sebelah barat garis demarkasi dari Kali Cakung adalah daerah dalam pengawasan tentara sekutu. Sementara di sebelah timur Kali Cakung, meluas ke arah Bekasi, Karawang, Cikampek dalam kekuasaan Republik Indonesia. Antara daerah sekutu dan Indonesia terdapat garis pemisah, yakni garis demarkasi selebar 2 km yang tidak didiami oleh suatu kekuasaan, dan lazim dinamai daerah tidak bertuan. Meski dengan berat hati, TKR dan badan-badan perjuangan di Jakarta tunduk pada maklumat pemerintah. Mereka segera menempatkan pasukannya di sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Di sebelah barat, Tangerang, Resimen 4 TKR dikomandani Mayor Singgih, Kemal Idris, dan Daan Yahya, sedangkan ke arah timur Jakarta, Resimen 5 Cikampek TKR di bawah Komandan Letnan Kolonel Moefreni Mumin,
pasukan Batalion Resimen 5 pimpinan Mayor Sambas Atmadinata baru saja ditempatkan di Bekasi. Tiba-tiba terjadi insiden jatuhnya pesawat Dakota Sekutu Inggris di persawahan Rawa Gatel, Cakung, Kewendanaan Bekasi, pada 23 November 1945. Seluruh pasukannya yang berjumlah 26 orang dibawa ke tangsi polisi Bekasi. Pada awal Desember seluruh tawanan dibunuh dan dikubur di belakang tangsi polisi Bekasi, tentara sekutu marah besar. Setelah mengambil tentaranya yang telah menjadi mayat pada 5 Desember. Sekutu menyerbu Bekasi dari darat dan udara pada 13 Desember 1945. Bekasi dibom dari udara menggunakan bom-bom pembakar, dan dari darat menggunakan minyak tanah dan bensin. Pembumi hangusan meluas hingga ke Tambun, Cikarang, Lemah Abang, dan Karawang. Knit Kewendanaan Bekasi melaporkan, sebanyak 3.879 jiwa dari 641 keluarga kehilangan tempat tinggal, 14 orang luka-luka, dan 3 unit mobil dibakar, termasuk 1 mobil kantor berita Antara. Pemerintah Indonesia dan dunia internasional, terutama Amerika Serikat, mengutuk keras aksi sekutu Inggris tersebut. Pers internasional mensejajarkan Bekasi lautan api itu dengan pemboman dan pembakaran kota Lidice, Polandia, oleh tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, di Bogor, pada 12 November 1945, pemuda menyerbu kamp tentara, interniran, Jepang di Cigombong, Ciawi. Akibatnya, Letnan Kolonel Kawagishi dan 41 tentara Jepang tewas. Istana Bogor yang dijadikan markas pemuda pejuang direbut oleh tentara sekutu atas dukungan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada 8 Desember. Saat sekutu melakukan penggeledahan hingga ke Sukabumi, para pejuang melakukan serangan besar-besaran terhadap konvoi pasukan sekutu di Bojong Kokosan, Parung Kuda, Sukabumi, pada 9 Desember. Namun, karena persenjataan sekutu lebih lengkap dengan prajurit terlatih, pasukan Indonesia hanya mampu menewaskan beberapa tentara sekutu, sedangkan jumlah yang gugur dari pihak Indonesia sekitar 40 orang. Sekutu pun bisa melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Pertempuran tidak terelakkan antara pasukan Indonesia dengan sekutu di Kedung Halang dan kota Paris. Tentara sekutu membakar kampung kebun kopi. Dalam satu penyerbuan yang dilakukan para pejuang di pusat kota pada malam 14 Desember 1945, sebanyak 32 pejuang gugur dari Leuwiliang dan Jasinga, termasuk KH Jamsari 176 pada 16 hingga 18 Desember 1945, tentara sekutu Inggris menembaki, menggeledah, dan membakar rumah-rumah penduduk di Panaragan Kidul, Gunung Batu, Gang Kepatihan, dan Lebak Kantin. Sekutu Inggris juga menyerang titik vital pertahanan Indonesia di Teluk Pinang, Ciawi, Cinangneng, Depok, Ciluar, Cijeruk, Sindang Barang, Cikeretek, dan Pagentongan. Para pejuang di Bandung yang sejak akhir Agustus hingga awal Oktober dengan mudah menyerbu markas tentara dan merebut persenjata dari gudang senjata Jepang. Namun sejak pertengahan Oktober tidak leluasa lagi. Bahkan berhasil dijinakan oleh Jepang dan sekutu. Perlu dijelaskan bahwa sejak masa Hindia Belanda sampai pendudukan militer Jepang, Bandung dijadikan pabrik pembuatan senjata, pusat perbengkelan senjata, gudang senjata. Lokasinya di Kiara Condong, Lapangan Terbang Andir, Ranca Ekek, dan Cilampeni. Juga terdapat kamp tahanan di Cisurupan, Cikajang, Garut, dan Ciater yang ditempati oleh Laksamana Maeda dan anggota MERIN dari Jakarta. Kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kabupaten, kantor kota praja, dan kantor pekerjaan umum, dalam direbut. Menjelang akhir September 1945 para pejuang mengusir Jepang dengan kekerasan. Kantor-kantor pusat yang strategis dikuasai, di antaranya kantor besar pos, telegraf, dan telekomunikasi, PTT, Balai Besar Kereta Api, Jawatan Angkutan Bermotor, Jawatan Pekerjaan Umum, dan Jawatan Radio, para pelajar bersama bekas peta berhasil mengepung konvoi panser Jepang di Cicadas. Jepang menyerah dan 9 unit panser diserahkan kepada polisi. 2 orang pemuda, yaitu bekas Heiho Sumarsono dan mahasiswa Batang Taris berhasil mengelabui Jepang dengan cara masuk ke gudang senjata di Dayakolot dengan jalan menyamar sebagai perwira Jepang. Mereka berhasil mengangkut sejumlah senjata dari gudang tersebut. Kemudian senjata itu dibawa ke asrama Batalion Sukanda Bratamanggala, sehingga batalion ini tergolong paling lengkap persenjataannya.
Pada 2 Oktober, pabrik senjata yang besar di Kiara Condong di sebelah tenggara kota Bandung berhasil direbut pihak Indonesia. Pada 7 Oktober, sejumlah gudang senjata diambil alih. 179 keberhasilan merebut persenjataan itu membuat massa dalam jumlah besar menjadi ikut-ikutan berani untuk merebut senjata Jepang. Dipimpin oleh polisi khusus, anggota BKR dan pemuda dari Departemen Kereta Api maupun instansi lainnya, massa bergerak dari berbagai arah menuju pangkalan udara di Andir di sebelah barat kota, untuk kemudian melucuti pihak Jepang di sana sekaligus memegang kendali penuh. Saat terjadi perebutan senjata, Komandan Militer Jepang di Bandung, Mayor Jenderal Mabuchi, melakukan negosiasi dengan sejumlah elit penguasa Indonesia, yakni Ketua KNIT Jawa Barat Oto Iskandar Dinata, Residen Priangan Puradireja, dan Wali Kota Bandung Ukar Bratakusumah. Ada dua versi kesepakatan dari hasil negosiasi, yakni hanya ada janji yang tidak pasti dari sang jenderal untuk menyerahkan persenjataan Jepang pada tanggal yang tidak ditentukan, sedangkan versi lainnya menyebutkan adanya perjanjian untuk melangsungkan proses penyerahan secara perlahan dan teratur. Lepas dari itu, saat itu kerumunan massa yang agresif telah berkumpul di sekitar markas Kempetai di Bandung Utara pada pagi 10 Oktober. Massa menyerang, dan ketika situasi semakin berbahaya, Jepang memanggil Kepala BKR Kota Bandung, Suhari, dan sejumlah pemimpin republik lainnya untuk berunding. Namun, begitu di dalam Bandungan, Jepang menodongkan bayonet dan memaksa mereka untuk menyerah. Jepang juga meminta mereka menghentikan serangan massa dan meyakinkan massa untuk bubar dengan menyatakan bahwa senjata akan dibagikan setelah proses negosiasi yang sedang berjalan selesai. Pada 2 Oktober, pabrik senjata yang besar di Kiara Condong di sebelah tenggara kota Bandung berhasil direbut pihak Indonesia. Pada 7 Oktober, sejumlah gudang senjata diambil alih. 179 keberhasilan merebut persenjataan itu membuat massa dalam jumlah besar menjadi ikut-ikutan berani untuk merebut senjata Jepang. Dipimpin oleh polisi khusus, anggota BKR dan pemuda dari Departemen Kereta Api maupun instansi lainnya, massa bergerak dari berbagai arah menuju pangkalan udara di Andir di sebelah barat kota, untuk kemudian melucuti pihak Jepang di sana sekaligus memegang kendali penuh. Saat terjadi perebutan senjata, Komandan Militer Jepang di Bandung, Mayor Jenderal Mabuchi, melakukan negosiasi dengan sejumlah elit penguasa Indonesia, yakni Ketua KNIT Jawa Barat Oto Iskandar Dinata, Residen Priangan Puradireja, dan Wali Kota Bandung Ukar Bratakusumah. Ada dua versi kesepakatan dari hasil negosiasi, yakni hanya ada janji yang tidak pasti dari sang jenderal untuk menyerahkan persenjataan Jepang pada tanggal yang tidak ditentukan, sedangkan versi lainnya menyebutkan adanya perjanjian untuk melangsungkan proses penyerahan secara perlahan dan teratur. Lepas dari itu, saat itu kerumunan massa yang agresif telah berkumpul di sekitar markas Kempetai di Bandung Utara pada pagi 10 Oktober. Massa menyerang, dan ketika situasi semakin berbahaya, Jepang memanggil Kepala BKR Kota Bandung, Suhari, dan sejumlah pemimpin republik lainnya untuk berunding. Namun, begitu di dalam Bandungan, Jepang menodongkan bayonet dan memaksa mereka untuk menyerah. Jepang juga meminta mereka menghentikan serangan massa dan meyakinkan massa untuk bubar dengan menyatakan bahwa senjata akan dibagikan setelah proses negosiasi yang sedang berjalan selesai. Di bawah ancaman senjata Jepang, pada siang harinya Suhari dan beberapa orang terpaksa menaiki tank untuk berkeliling kota dan mendesak masyarakat agar menghentikan serangan terhadap Jepang. Pada saat yang sama, Jepang menyerang kantor KNI Keresidenan Priangan dan menyapu bersih markas BKR. Sore harinya, mereka menyebar di segala penjuru kota dan menembaki siapa saja yang berusaha melawan. Besok paginya, mereka membuat barikade di setiap jalan masuk ke kota dan di berbagai titik di dalam kota. Dalam beberapa hari berikutnya, Jepang meneruskan patroli dan memperluas operasi hingga ke bagian lain kabupaten. Sepanjang Oktober-November, Bandung pun dihantui sejumlah kasus penculikan terhadap tokoh mereka. Oto Iskandar Dinata diculik pada 1 Desember di Jakarta dan dibunuh di pinggir laut dekat Tangerang pada 20 Desember 1945. Sementara Puradireja, Nita Sumantri, Ukar Bratakusumah dan sejumlah pejabat polisi penting, hanya diculik. Di bawah ancaman senjata Jepang, pada siang harinya Suhari dan beberapa orang terpaksa menaiki tank untuk berkeliling kota dan mendesak masyarakat agar menghentikan serangan terhadap Jepang. Pada saat yang sama,
Jepang menyerang kantor KNI Keresidenan Priangan dan menyapu bersih markas BKR. Sore harinya, mereka menyebar di segala penjuru kota dan menembaki siapa saja yang berusaha melawan. Besok paginya, mereka membuat barikade di setiap jalan masuk ke kota dan di berbagai titik di dalam kota. Dalam beberapa hari berikutnya, Jepang meneruskan patroli dan memperluas operasi hingga ke bagian lain kabupaten. Sepanjang Oktober-November, Bandung pun dihantui sejumlah kasus penculikan terhadap tokoh mereka. Otto Iskandar Dinata diculik pada 1 Desember di Jakarta dan dibunuh di pinggir laut dekat Tangerang pada 20 Desember 1945. Sementara Puradireja, Nita Sumantri, Ukar Bratakusumah dan sejumlah pejabat polisi penting hanya diculik. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.